Di sebuah sudut kota Yogyakarta yang penuh dengan kehidupan, terdapat sebuah warung kopi yang dikenal dengan nama Warung Kopi Mbak Sofi. Warung ini dikelola oleh seorang wanita muda bernama Sofi. Dia selalu dikenal ramah dan pandai membuat kopi yang nikmat. Namun, warung kopi ini jarang didatangi pelanggan. Sofi merasa putus asa karena meskipun dia sudah bekerja keras, warungnya tetap sepi. Suatu hari, seorang teman lama bernama Mbak Sri datang berkunjung. Mbak Sri bercerita tentang pesugihan, sebuah praktik mistis yang konon dapat mendatangkan kesuksesan dengan cepat. Awalnya, Sofi ragu dan takut, tetapi dorongan untuk menyelamatkan warungnya membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Setelah berbicara panjang lebar dengan Mbak Sri, Sofi memutuskan untuk mencoba pesugihan tersebut. Malam itu, di bawah purnama yang terang, Sofi mengikuti semua ritual yang disarankan oleh Mbak Sri. Sesaji berupa bunga, kemenyan, dan air kelapa dipersembahkan, serta mantra-mantra tertentu diucapkan. Tidak lama setelah itu, keajaiban pun terjadi. Warung kopi Sofi mulai ramai dikunjungi pelanggan. Setiap hari, orang-orang datang untuk menikmati kopi buatannya. Keuntungannya meningkat pesat, dan Sofi merasa sangat bersyukur atas perubahan yang terjadi. Mbak Sofi berusaha keras untuk menjalankan warung kopi dengan cara yang jujur dan penuh dedikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan datang menghampiri. Ekonomi yang sulit, persaingan yang semakin ketat, dan biaya operasional yang terus meningkat membuat Sofi merasa terjepit. Ketika semua usaha kerasnya tampak tidak cukup untuk menyelamatkan warung kopinya, ia mulai mempertimbangkan untuk kembali mencari cara instan untuk meraih kesuksesan. Suatu malam saat Sofi sedang merenung di warung kopi yang sepi, dia teringat akan cerita Mbak Sri tentang pesugihan. Dia pun memutuskan untuk mencari Mbak Sri dan meminta bantuannya lagi. Mbak Sri menyambut Sofi dengan senyum penuh pengertian dan berkata, "Kamu harus benar-benar yakin dengan keputusanmu ini, karena pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng." Dengan tekad yang bulat, Sofi mengikuti semua ritual yang disarankan oleh Mbak Sri. Mereka mengunjungi tempat-tempat keramat, memberikan sesaji, dan mengucapkan mantra-mantra tertentu. Dalam beberapa hari, warung kopi Sofi kembali ramai dikunjungi pelanggan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota untuk menikmati kopi buatan Sofi yang terkenal. Keuntungan yang didapatkan pun meningkat pesat, namun kehidupan Sofi tidak lagi sama. Setiap malam dia merasakan kehadiran makhluk gaib yang terus mengawasinya. Suara-suara aneh sering kali terdengar dan bayangan-bayangan misterius muncul di sudut-sudut warung kopi. Beberapa pelanggan setia mengalami kejadian aneh dan merasa tidak nyaman saat berada di warung tersebut. Sofi mulai merasa bahwa pesugihan ini bukanlah solusi yang tepat. Tiba-tiba, suatu malam, Sofi bermimpi didatangi oleh sosok makhluk gaib yang menagih janji-janjinya. Makhluk tersebut menuntut lebih banyak sesaji dan pengorbanan dari Sofi. Ketakutan yang amat sangat menghantui Sofi. Ia merasa bahwa hidupnya telah diambil alih oleh pesugihan tersebut. Keputusasaan Sofi dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin berat membuatnya kembali mencari jalan pintas melalui pesugihan. Setelah bertemu dengan Mbak Sri, Sofi memutuskan untuk mengikuti ritual pesugihan demi menyelamatkan warung kopinya dari kebangkrutan. Mbak Sri memperingatkan bahwa pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng dan memiliki konsekuensi serius. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang terang, Sofi dan Mbak Sri pergi ke sebuah tempat keramat di pinggiran kota. Tempat itu merupakan sebuah gua yang dipercayai sebagai tempat tinggal makhluk gaib penjaga kekayaan. Mbak Sri membawa berbagai sesaji yang terdiri dari bunga, kemenyan, telur, dan air kelapa. Sofi merasa gugup, tetapi tekadnya untuk mengubah nasib warung kopinya membuatnya tetap melangkah. Setelah tiba di gua, Mbak Sri mulai menyalakan kemenyan dan membakar dupa. Asapnya memenuhi gua, menciptakan suasana mistis. Mbak Sri mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Sofi.
Sambil memegang sesaji, Sophie mengikuti instruksi Mbak Sri dengan penuh ketegangan. Setelah beberapa saat, Mbak Sri menyuruh Sophie meletakkan sesaji di sudut gua yang gelap. Sophie melakukan sesuai yang diperintahkan dan saat itu pula dia merasakan getaran aneh di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, suasana di gua menjadi sangat sunyi. Tak lama kemudian, Sophie mendengar suara berbisik yang datang entah dari mana. Suara itu terdengar seperti desisan ular yang merayap di sekitar mereka. Mbak Sri menjelaskan bahwa suara tersebut adalah tanda bahwa makhluk gaib telah menerima sesaji mereka. Dia juga memperingatkan Sophie bahwa mulai saat ini, dia harus selalu menjaga sesaji dan tidak boleh melanggar janji yang telah dibuat. Jika tidak, makhluk gaib tersebut akan marah dan membawa malapetaka. Setelah ritual selesai, Sophie dan Mbak Sri keluar dari gua dan kembali ke warung kopi. Beberapa hari kemudian, keajaiban pun terjadi. Warung kopi Sophie mulai ramai dikunjungi pelanggan. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota untuk menikmati kopi buatan Sophie yang kini terasa lebih nikmat. Keuntungan yang didapatkan pun meningkat pesat. Sophie merasa sangat bersyukur atas perubahan yang terjadi. Meskipun dia tahu bahwa semua ini datang dengan harga yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, Sophie mulai merasakan ada yang tidak beres. Setiap malam, dia mendengar suara-suara aneh di warungnya. Kadang-kadang, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut-sudut ruangan. Beberapa pelanggan setia mulai mengeluhkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami saat berada di warung kopi tersebut. Sophie merasa sangat cemas dan takut, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Puncaknya, salah satu karyawannya, Dani, mengalami kecelakaan misterius saat pulang kerja. Kejadian ini membuat Sophie semakin yakin bahwa pesugihan yang dia lakukan telah membawa malapetaka. Dia merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang dikenal bisa menangani masalah pesugihan. Paranormal tersebut mengunjungi warung kopi Sophie dan merasakan energi negatif yang kuat di tempat itu. Dia menjelaskan bahwa makhluk gaib yang membantu Sophie menarik pelanggan kini menuntut lebih banyak sesaji dan pengorbanan. Jika tidak dipenuhi, makhluk tersebut akan marah dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dengan hati yang penuh penyesalan, Sophie memutuskan untuk menghentikan pesugihan tersebut. Dia mencari bantuan dari seorang pemuka agama yang dikenal bijaksana. Pemuka agama tersebut memberikan petunjuk dan ritual untuk memutuskan pesugihan itu. Prosesnya tidak mudah dan memakan waktu, tetapi Sophie yakin ini adalah langkah yang benar. Setelah menjalani ritual pemutusan pesugihan, warung kopi Sophie kembali normal. Pengunjungnya tidak seramai dulu, tetapi Sophie merasa lebih tenang karena tidak ada lagi hal-hal aneh yang terjadi. Meskipun warung kopi Mbak Sophie tidak seramai saat menggunakan pesugihan, Sophie merasa lebih tenang dan puas dengan hasil yang dia capai. Setiap pagi, Sophie bangun lebih awal untuk memilih biji kopi terbaik dan memastikan setiap cangkir kopi yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi. Dia mulai mengenal pelanggan lebih baik dan mendengarkan setiap keluhan serta saran mereka. Sophie juga mulai berinovasi dengan menu di warung kopinya. Dia mencoba variasi baru dari minuman kopi, seperti kopi dengan campuran rempah-rempah dan es krim. Inovasi ini berhasil menarik perhatian lebih banyak pelanggan, termasuk para pecinta kopi dari luar kota. Selain itu, Sophie juga mengadakan berbagai acara di warungnya, seperti pertunjukan musik akustik dan diskusi sastra untuk menarik lebih banyak orang. Kerja keras dan dedikasi Sophie perlahan mulai membuahkan hasil. Warung kopi Mbak Sophie mulai dikenal luas dan mendapatkan reputasi baik di kalangan pecinta kopi. Pelanggan yang pernah kecewa dengan kejadian aneh sebelumnya kini kembali, membawa serta teman-teman dan keluarga mereka. Keberhasilan ini membuat Sophie semakin yakin bahwa usaha keras dan niat baik adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Sophie tidak hanya berhenti di situ. Dia juga menjalin kerjasama dengan petani kopi lokal untuk memastikan bahwa biji kopi yang digunakan selalu segar dan berkualitas tinggi.
Selain itu, dia juga mendukung komunitas petani kopi dengan memberikan pelatihan dan bantuan teknis agar mereka dapat meningkatkan produksi dan kualitas kopi mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kopi di warungnya, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani kopi. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang bernama Pak Agus mengajak seorang teman dari media untuk mengunjungi warung kopi Mbak Sofi. Teman tersebut ternyata seorang jurnalis yang menulis artikel tentang tempat-tempat kopi terbaik di Yogyakarta. Setelah artikel tersebut diterbitkan, warung kopi Sofi mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik. Pelanggan datang dari berbagai penjuru kota, penasaran untuk mencoba kopi buatan Sofi yang terkenal itu. Pak Agus juga membantu Sofi dalam mengembangkan usahanya. Dia memberikan saran-saran berharga tentang cara meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen warung kopi. Dengan bantuan Pak Agus, Sofi berhasil membuka cabang baru di beberapa lokasi strategis di Yogyakarta. Setiap cabang tetap mempertahankan nilai-nilai kejujuran, kualitas, dan inovasi yang telah dibangun oleh Sofi. Warung kopi Mbak Sofi kini tidak hanya dikenal di Yogyakarta, tetapi juga di luar kota. Pelanggan datang dari berbagai penjuru untuk menikmati kopi yang lezat dan suasana yang nyaman di warung kopi tersebut. Sofi merasa sangat bersyukur atas segala perubahan positif yang terjadi dalam hidupnya. Meskipun perjalanan menuju kesuksesan penuh dengan liku-liku dan tantangan, dia tidak pernah menyesali keputusan untuk menghentikan pesugihan.